Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Zakaria Nobidin. Oke, jadi di pertemuan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan model infrastruktur jaringan atau network infrastruktur model. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Zakaria Nobidin. Aku merupakan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang mengambil jurusan Teknik Informatika dengan prodi Sistem Informasi. Nah, untuk di video kali ini akan aku bedakan menjadi 3 bab ya. Yang pertama, di sini aku akan menjelaskan pengertian dari sebuah jaringan, jenis-jenis jaringan yang kedua, dan nomor 3 adalah topologi jaringan. Nah, di sini kita langsung aja next, pengertian jaringan. Nah, definisi dari infrastruktur jaringan sendiri adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi, seperti itu. Nah, tapi kalau secara khusus infrastruktur sendiri ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan juga sampai network access metodologis. Nah, di sini ada pengertian lanjutan ya, yaitu jaringan komputer serta jaringan sistem terdistribusi. Nah, jaringan komputer sendiri adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Nah, jaringan komputer sendiri himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau otonom atau mandiri. Seperti bisa kalian lihat di sini di bagian kiri ini. Nah, di sini tersebut adalah contoh dari jaringan komputer. Di situ di sebelah kanan adalah sistem terdistribusi. Nah, sistem terdistribusi adalah salah satu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan, yang dimana perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Seperti bisa dilihat di sebelah kanan ini. Oke, nah apa sih perbedaan keduanya? Jadi perbedaan keduanya adalah terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita next. Nah, kita menuju ke jenis-jenis jaringan. Nah, jenis-jenis jaringan sendiri di sini saya akan bedakan menjadi 5. Yang pertama adalah pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Nomor 2 adalah pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Nomor 3 adalah pembagian jaringan berdasarkan membangunnya. Dan nomor 4 pembagian jaringan penggunaan kabel. Dan selanjutnya yang terakhir adalah jaringan berdasarkan siarannya. Oke, yang pertama adalah jaringan yang dimana dibagi berdasarkan cakupannya. Oke, yang pertama adalah PAN. Oke, nah, maaf PAN ya, mohon maaf. Nah, sebenarnya PAN itu apa sih? Oke, sini aku bakal jelasin ya. Nah, PAN adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer manapun maupun perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat ya. Contohnya sih, misalnya ya dalam satu ruangan melalui jaringan ini komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer, PDA dan perangkat-perangkat lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah LAN. Nah, LAN itu apa? Nah, LAN itu sendiri adalah jaringan komputer yang cakupannya untuk area yang kecil atau tidak begitu luas, biasanya ada dalam satu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, satu gedung perkantoran, dan juga lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada MAN ya, MAN itu. Nah, apa sih jaringan MAN itu? Jaringan MAN sendiri adalah jaringan komputer yang cakupan areanya cukup luas, bisa dalam satu kota yang sama, ataupun jarak antara server dengan user antara lain 5-50 km. Nah, jenis jaringan ini umum digunakan untuk menghubungkan server dari pusat-pusat dengan user di kantor cabangnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir ada WAN. WAN itu apa? Nah, WAN sendiri itu adalah jenis jaringan yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network, yang juga menjadi jenis jaringan yang banyak digunakan. Wide itu artinya WAN itu seluruh dunia. Seperti itu, teman. Baik, kita langsung aja next. Nah, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ini cukup menarik ya, karena di sini ada 2. Ya, yang pertama adalah intranet, yang dimana intranet adalah bisa diakses untuk kalangan internal. Dan juga internet adalah suatu jaringan yang bisa diakses oleh publik, seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi sebenarnya perbedaannya itu gampang banget. Kalau internet itu
digunakan untuk seluruh dunia seperti di gambar sini. Di sini kan ada bumi itu. Nah, internet itu adalah suatu jaringan yang digunakan untuk seluruh dunia. Bedanya intranet itu cakupannya lebih kecil lagi, biasanya di suatu organisasi atau institusi seperti itu, di sekolah atau mungkin pabrik seperti itu teman-teman. Baik, yang kedua adalah ad hoc dan juga infrastruktur. Bedanya apa? Sederhana banget bedanya. Nah, kalau ad hoc itu adalah suatu jaringan yang dimana jaringan tersebut itu kita ya udah dari perangkat satu ke perangkat lain itu doang, gampang. Jadi dari perangkat satu disambungkan langsung tanpa perantara apapun ke perangkat dua. Bedanya dengan infrastruktur, kita untuk menghubungkan dari perangkat satu ke perangkat ke lain itu membutuhkan perangkat tambahan, perangkat ketiga. Contohnya seperti ini. Kan? Jadi untuk menghubungkan dari laptop ini ke laptop ini kita memerlukan router seperti ini. Jadi bedanya itu. Oke. Kita langsung aja next. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Nah, ini gampang banget. Jaringan berkabel ya udah jaringan yang membutuhkan kabel. Sedangkan untuk jaringan berkabel adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel. Gampangannya seperti kita tahu mouse lah. Mouse. Kita tahu mouse untuk menggerakkan kursor seperti ini itu kita gunakan mouse gitu. Nah, mouse sendiri itu ada dua, ada yang berkabel, nah atau wired network. Nah, ya udah kita mouse-nya ada kabelnya gitu. Nah, ada juga jenis mouse yang dimana jenis mouse-nya itu menggunakan Bluetooth atau menggunakan kabel gitu. Nah, itu termasuk adalah jaringan nirkabel karena tidak menggunakan kabel seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung aja next. Pembagian jaringan yang didasarkan dari siarannya. Nah, ini gampang banget, dibedakan jadi 3. Yang pertama ada unicast 1 ke 1, 2 multicast 1 ke grup, dan juga ketiga adalah broadcast 1 ke semua. Seperti gambar di bawah ini, ya, unicast berarti ya udah dari satu orang ke satu orang lagi gitu. Satu user ke si user lainnya, jadi saling satu-satu gitu. Nah, misalkan multicast itu untuk grup, semisal nih, ya kan, kita punya banyak teman nih, banyak orang. Misalnya kayak bikin status, ya kan? Nah, di status WA itu kan ada fitur yang namanya privat gitu. Jadi yang merah ini kita privat, yang hijau ini nggak kita privat. Jadi ketika kita ngirim status, yang bisa ngelihat status kita cuman orang-orang yang gak kita privat doang. Seperti itu tapi, ya intinya gitulah. Itu termasuk multicast. Nah, bedanya broadcast itu apa? Ya udah, broadcast itu apapun itu, asalkan kita punya jaringannya, kita bisa mengakses hal tersebut. Contohnya radio, TV, seperti itulah pokoknya. Intinya ya kayak gitulah. Oke. Yang ketiga, topologi jaringan, network topologi. Dibedakan menjadi 6 ya. Yang pertama topologi bus, hierarchical topologi, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan juga yang terakhir adalah topologi extended star. Nah, topologi bus itu apa sih? Nah, topologi bus itu adalah jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Seperti ini. Nah, di sini ada pusatnya di sini. Nah, oke. Nah, kita next. Topologi star. Topologi star itu adalah topologi yang menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan piranti sentral yaitu hub atau switch. Ya oke, kita kembali ke sini. Nah, ini hubnya. Jadi ketika ini mati, semua user mati, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke topologi ring. Adalah suatu metode untuk menyambungkan 2 atau lebih perangkat komputer dalam rangkaian mode yang setiap node saling terhubung sehingga terbentuklah sebuah cincin. Seperti ini, topologi ring. Bentuknya ya kayak cincin gitulah intinya. Oke, yang nomor 4 adalah topologi mesh, adalah sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada suatu jaringan saja. Mohon maaf, satu jaringan saja maksud saya. Oke, seperti ini. Oke, di bagian ini. Oke, mungkin itu saja di video kali ini penjelasan tentang apa itu model infrastruktur jaringan dari segi pengertiannya, jenis-jenisnya, sampai ke topologi-topologi dari sebuah jaringan. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.